Jadi kalau bicara tentang transisi ini adalah bagaimana Indonesia bisa memainkan peran strategis, at least sebagai leaders gitu ya, karakter militer yang disiplin, komando gitu ya kira-kira ya, karena pendidikannya dibikin jiwa begitu, dia lah jiwanya begitu, seperti itu, betul gitu ya. Jadi kebutuhan untuk order, komando itu pasti ada. Di satu sisi bisa baik, bisa buruk gitu ya. Sama dia menjadi Menhan itu ada hal baru yang perlu diapresiasi, bahwa ada bentuk diplomasi 2 in 1 gitu ya. Jadi Kemlu sama Kemhan ini barengan ngomongin soal bagaimana membangun hubungan dalam konteks keamanan gitu. Dia pertemuan bilateral tapi levelnya yang satu presiden tapi kan belum yang ini satu masih Menhan ya. Belum de jure juga gitu ya. Jadi itu terobosan tadi kalau saya melihatnya ya kita anggap positif aja lah ya. Bahwa confidence luar negeri bisa menerima dia gitu ya. Walaupun dia posisinya belum secara de jure diakui sebagai presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Chat Politik Garsaspol.id. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Mbak Siska Prabawaning Tias, yaitu Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy. Selamat sore Mbak. Sore Mas Dani. Mana bintangnya? Bukan bintang Apa itu? Mangga. Oh ya, ini aku manggilnya Mbak Ica aja boleh, atau gimana? Boleh. Mbak? Oke Mbak. Mbak Ica gimana Mbak kesibukannya belakangan ini? Sedang cukup mengerjakan sibuk apa? Dalam konteks kalau kami di universitas baru minggu kedua kuliah gitu ya. Kira-kira nge-refresh lagi jadwal baru, bimbingan baru gitu. Termasuk tentu kalau kami di akademisi tentu selalu exciting kalau ada ide baru buat penelitian gitu ya. Oke. Berarti cukup sibuk ya ke belakangan ini lah ya Mbak ya. Saya berusaha untuk tidak mengukur cukup sibuk, yang penting hari-hari saya cukup padat lah ya. Oke, Mbak. Ini kan sebenarnya kita membahas podcast tema kali ini yaitu tentang prospek politik luar negeri RI di era Prabowo Mbak. Cuman sebelum kita mengarah langsung ke sana ya paling nggak kita sedikit mengulik atau mengulas kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Joko Widodo sendiri Mbak. Itu Mbak. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama langsung aja ya Mbak, jelang pergantian masa pemerintahan sebenarnya gimana sih Mbak Ica melihat kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Joko Widodo saat ini gitu Mbak? Oke, mungkin saya akan menjawab dengan 2 konteks. Pertama ya Mas ya, kalau kita bicara politik luar negeri dan kemudian itu mempengaruhi kebijakan luar negerinya Joko Widodo, itu kan berarti 2 periode ya. Iya. Dan tadi ada konteks transisi. Iya. Ya tentu itu ada concern yang berbeda terkait dengan ketika pilihan politik dan kebijakannya. Ada konteks apakah karakter gaya akan berlanjut atau tidak, kira-kira begitu ya. Nah apa yang berlanjut dan apa yang akan berubah, mungkin beberapa catatan diskusi kalau kita bicara tentang pilihan politik luar negeri yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya Jokowi yang berbeda gitu ya. Tentu dikaitkan dengan pilihan kebijakan strategis dan prioritasnya dia, kira-kira begitu ya. Nah jadi kalau zaman Jokowi beberapa diskusi dan evaluasi yang beredar gitu, karena politik luar negeri tidak bisa dipisahkan dengan karakter kepemimpinan gitu ya, kira-kira. Kepemimpinan Jokowi nih yang kepemimpinan person dalam pemerintahan gitu ya. Jadi kalau kita bicara politik luar negeri itu pasti ada karakter person. Kalau Indonesia karakter Soeharto, Soekarno gitu ya. Atau misalnya Amerika Serikat itu ketika Republik atau Demokrat pasti beda deh. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang masa kepemimpinan Jokowi gitu ya, karakter yang menonjol dari dia gitu ya. Mungkin karena dia latar belakangnya bukan berasal dari komunitas politik gitu ya. Dia kan with somebody, kita kampanyenya juga lihat dia Jokowi adalah kita gitu ya. Seseorang yang di luar lingkungan politik ya, kira-kira gitu.
Jadi yang kerasa karakter diplomasi buat orang people-nya kerasa gitu ya. Jadi kalau dalam konteks Jokowi kan beberapa prioritas yang dia lakukan, misalnya diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan warga negara gitu ya. Dan kemudian mungkin karena dia bukan orang politik, jadi mungkin beberapa catatan atau mungkin termasuk catatan kritis, kayaknya dia tidak menikmati panggung-panggung politik luar negeri. Politik luar negeri gitu ya. Maksudnya catatannya misalnya dia kok jarang mau muncul di PBB gitu ya. Ada konteks begitu. Jadi beberapa catatan selama politik luar negeri Jokowi itu adalah dia terlalu inward looking kayaknya. Dia tidak kayak sebelumnya gitu ya, yang kemudian banyak masuk ke forum-forum internasional. Itu pertama gitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi karakter dasar apa khasnya Jokowi dengan mungkin poros maritim tadi gitu ya. Tagnya adalah mungkin baru dalam pemerintahan Jokowi identitas Indonesia sebagai maritim itu benar-benar dijadikan tagline agenda politik gitu ya. Poros maritim dunia gitu ya. Sehingga tagline dalam konteks diplomasi tadi maritim, diplomasi perikanan kita lihat gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan orientasi ke laut itu kita lihat agak kerasa ya gitu ya. Termasuk juga tadi dalam konteks Jokowi ini ada terobosan yang muncul ketika kita bicara tadi perlindungan gitu ya. Kita lihat banyak kebijakan tentang migran gitu ya. Bahkan kita beberapa kebijakan itu berani untuk melakukan moratorium gitu ya. Kalau misalnya dalam diskursus politik luar negeri atau kebijakan luar negeri ada sebuah titik kita kehilangan devisa negara atas nama perlindungan pernah dilakukan ya di zaman Jokowi gitu ya. Tapi juga dalam bahasa Jokowi itu ada konteks geopolitik global yang di luar kontrol lah kira-kira ya. Yaitu ketika terjadi pandemi dan perang Rusia Ukraina nih gitu ya. Dua event tadi itu jadi stimulasi ada pergeseran baik geoekonomi gitu ya. Kenapa geoekonomi? Karena tiba-tiba dunia ini dipaksa berhenti beraktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi turun gitu ya kira-kira dan melambat gitu ya. Dan melambat gitu ya. Sehingga ketika dipaksa untuk turun kan survivalnya jadi semakin meningkat ya gitu ya. Jadi kebutuhan konteks supply chain dan lain-lain real gitu ya. Termasuk juga pilihan kira-kira nyawa dulu atau ekonomi dulu tuh waktu itu gitu ya. Terus lagi tantangan itu ada konteks Rusia Ukraina tuh. Nah, poin saya adalah dalam masa Jokowi kemudian faktor eksternal global itu jadi salah satu salah satu kunci untuk memahami ada kebutuhan politik luar negeri Indonesia yang harus ngelihat konteks global gitu ya. Ada pergeseran geopolitik global dan lain-lain. Mbak sendiri ngelihat secara overall hubungan politik luar negeri Jokowi di era pemerintahan Jokowi itu sebenarnya sukses nggak membangun diplomasi yang kuat antara Indonesia dengan negara-negara? Saya nggak mau masuk dulu ke sukses atau tidak sukses gitu ya, karena ukuran sudah jelas. Tapi poinnya adalah ketika pandemi dan tadi Rusia Ukraina itu orientasi terhadap aspek ancaman keamanan semakin meningkat gitu ya. Eskalasi di Laut Cina Selatan semakin menjadi-jadi gitu. Jadi sehingga tadi yang tadinya lebih ke diplomasi ekonomi, diplomasi perikanan, terus ya zamannya sebelumnya kita banyak bicara soal perdagangan gitu ya, tiba-tiba dihadapkan dengan rivalitasnya semakin tinggi secara geopolitik ya, kira-kira begitu. Dan ketika itu mungkin salah satu narasi besarnya di akhir-akhir Jokowi adalah kita cukup tadi kalau bicara tentang keberhasilan, kita cukup berhasil dalam konteks bisa mencari jalan keluar dalam konteks krisis kondisi ekonomi terjadi. Kita dapat kesempatan G20 waktu itu ya. Jadi aktor-aktor yang berperang itu bisa kita dudukan bareng gitu ya. Dan ada diuntungkan dengan pilihan waktu itu mungkin kalau karena pandemi kita nggak kenal Zoom gitu ya. Benar. Tapi karena ada konteks pandemi, bayangin
Rusia, Amerika lagi musuhan, gue nggak mau datang segala macam. Tapi ketika ada pilihan, kita nanti KTT ketemuan konferensi tingkat tinggi, datang tapi ngezoom aja, nggak ketemu orangnya gitu kan? Yang penting hadir nih. Yang penting hadir gitu kan? Walaupun secara virtual. Ya, walaupun secara virtual itu kan nggak kepikiran sebelumnya gitu ya. Jadi ada aspek akselerasi teknologi juga gitu ya, yang kemudian kita lihat jadi elemen penting. Nah balik lagi kepada transisi, ini persoalannya nih gitu ya, bahwa ketika konteksnya Jokowi dia kurang banyak main di luar gitu ya, dengan kondisi sekarang mau nggak mau suka nggak suka kita harus jadi leaders gitu ya, harus lebih strategik memainkan perannya gitu ya, harus lebih mau keluar untuk kemudian kita berani mengatakan ini loh posisi kita butuh ini. Beberapa kemudian kalau politik luar negeri Indonesia pasti nggak bisa dipisahin dari prinsip bebas aktif politik gitu bebas ya. Aktif, luar negeri bebas aktif. Ya, bebas berarti we have the freedom of thinking, menentukan apa yang jadi kepentingan kita. Aktif, kita punya hak untuk aktif berdiplomasi di luar ya, saya kira begitu. Jadi kalau bicara tentang transisi ini adalah bagaimana Indonesia bisa memainkan peran strategis, at least sebagai leaders gitu ya, di dalam konteks regional. Kemudian Mbak, seiring dengan akan berakhirnya nih masa pemerintahan Joko Widodo dan nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah ini kan kita melihat dua karakter yang berbeda nih Mbak. Yang satu mungkin Jokowi lebih sedikit humanis ketimbang dari Prabowo yang kita tahu dengan background militernya gitu Mbak. Nah kalau dari kacamata Mbak Ica nih sebagai pengamat hubungan internasional, gimana sih melihat nantinya Pak Prabowo dalam menjalankan politik luar negerinya? Apakah akan merubah karakter yang selama ini dilakukan oleh Jokowi atau gimana Mbak menurut Mbak? Ya, kalau saya selalu percaya politik luar negeri dan kebijakan luar negeri apapun itu, karakter kepemimpinan akan menjadi vital point ya, untuk melihat apa sih yang tetap gitu apa yang berubah gitu. Nah, kalau dalam ideal sebuah kebijakan gitu kan, sesuatu yang baik kan harusnya dilanjutkan gitu ya. Nah, untuk kemudian improve lah, kira-kira gitu. Nah, tadi ketika Mas Dhani memframe, Jokowi lebih humanis dibanding Prabowo gitu ya. Mungkin itu kan konstruksi yang muncul ketika padahal dua-duanya orang loh ya, gitu kan. Cuma mungkin setiap punya orang pasti background berbeda gitu. Ya, gitu kan. Setiap orang sebenarnya punya sisi humanis gitu ya. Tapi dalam konteks ketika kita melihat rekam jejak sebelumnya gitu ya. Mungkin karakter Jokowi yang dulu pengusaha gitu ya, orang biasa-biasa aja and jadi somebody, walaupun di akhir-akhir banyak catatan kritis terhadap politik dinasti gitu ya. Tapi bahwa latar belakang Prabowo yang militer gitu ya, dan beberapa track recordnya dia yang seringkali kalau pakai politik menolak lupa gitu ya, kan agak panjang tuh gitu ya. Tapi saya tidak mau mendikotomikan dalam konteks ketika dia pernah melakukan identitasnya sebagai seorang militer maka humanisnya hilang. Saya juga nggak akan ya. Tapi dalam konteksnya bedanya adalah yang satu pasti punya karakter militer yang disiplin, komando gitu ya kira-kira ya, karena pendidikannya dibikin jiwa begitu, dia lah jiwanya yang begitu, udah terbentuk seperti itu gitu ya. Jadi kebutuhan untuk order, komando itu pasti ada. Di satu sisi bisa baik, bisa buruk gitu ya. Karena kalau dalam konteks training militer gitu kan kita militer dilatih untuk mengidentifikasi musuh atau lawan gitu ya, lawan atau teman gitu kan, dan punya kewenangan untuk menggunakan kekerasan, kira-kira begitu ya. Hanya pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan dan militer dia punya hak untuk pakai kekerasan gitu ya kira-kira. Tapi di sisi lain kalau kita bicara kepemimpinan kan ada upbringing ya kira-kira. Nah Prabowo ini kan dari kecil kelilingannya
bapaknya udah mantan menteri, pernah jadi tokoh dikejar-kejar gitu ya. Bahkan kayaknya masa kecilnya nggak di Indonesia tuh. Pindah. Betul. Jadi mungkin kalau bacaan lebih kuat gitu ya, gaulnya lebih luas gitu, dan dia sahabatan katanya sama Pangeran Jordan gitu ya, gitu ya. Jadi pasti itu akan mempengaruhi cara dia berdiplomasi. Tapi tadi kalau kebutuhannya sekarang adalah keamanan geopolitik, saya kira Prabowo sosok yang pendidikan dan riwayat hidupnya terekspos dengan itu ya, dia baca juga dan lain-lain gitu. Nah dalam konteks berkali-kali kalau kita lihat sosok Prabowo kan, kayaknya kalau tentara itu kayak patriot kaku gitu ya, banget gitu Mbak, kaku gitu ya. Nah saya kira sebagai bukan mantan ya, walaupun mantan lah Mbak, mantan lah ya, pernah dididik secara militer gitu ya. Pasti jiwa bela tanah airnya ada, terlepas dari kontroversinya. Dan saya kira dengan latar belakang keluarga yang sangat kaya itu ya, rasa patriotismenya dia ada. Bayangkan dia tuh kalau kita bicara rekam jejaknya Prabowo ya, pertama nyoba konvensi gak jadi, wakil presiden gak jadi, 2 kali gagal, nyoba gitu lagi, loh, endurance-nya kan. Dan prosesnya juga panjang. Prosesnya juga panjang gitu ya. Jadi kayaknya kalau bicara sabar dan tekun, Bapak ini cukup sabar dan tekun juga. Cukup tekun gitu seperti ya. apa? Biasanya kalau orang udah sekali 2 kali nyoba udahlah gak mau gitu ya. Dia masih terus mencoba. Kayaknya entah kita memahaminya apakah memang kayak ada panggilan diri kayak keluarganya begitu ya. Tapi we know ya dia akan, yang kita akan lihat nanti setelah tanggal 20 ya gitu ya. Tapi dan mungkin tambahan lagi satu lagi Mbak, Pak Prabowo seorang pemimpin parpol lagi Mbak, yang cukup banyak kader ya. Artinya dia bisa memimpin ribuan. Ya, jadi kalau bicara leadership gitu ya, ada skill-skill yang sudah dia miliki. Tapi tadi kalau perbedaan, yang pasti pragmatisme itu tidak akan tidak bisa ditinggalkan ya. Dalam konteks tadi geopolitik, geoekonomi, dunia memang lagi nggak baik-baik aja loh, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tadi bela negara segala macam, issue supposed to be, kita berharap pemimpin Indonesia ya tadi bisa ngasih directions yang sesuai dengan kepentingan, gitu ya. Mbak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita cobain dulu dong kopi ini. Ini gula aren atau apa? Kopi gula aren, kopi Lanco. Dari diskusi kopi. Mari. Oke. Sip, manis. Gimana Mbak kopinya Mbak? Nice tapi too sweet for me. Oke Mbak, kita lanjut Mbak ya. Oke, siap. Lalu kalau ngelihat masa transisi saat ini Mbak, menurut Mbak Ica sendiri gimana sih arah politik luar negeri yang akan nantinya dijalankan oleh Prabowo Subianto Mbak? Saya ngelihat beberapa ya, ketika dia kemudian menerima rekonsiliasi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan gitu ya, dia saya kira beberapa kebijakannya sudah sangat strategis bicara soal konteks pemetaan kekuatan politik global ya. Jadi kalau kita bicara sepanjang dia jadi Menhan itu gitu ya, kalau kita bicara tentang diplomasi pertahanan itu, kalau kita lihat dia merangkul semua negara yang punya veto power lah gitu ya. Jadi mungkin kalau kami di HI itu yang fokus tentang studi keamanan gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan fakta negara tetangga bikin AUKUS gitu ya, kita lihat pilihan dia strategis juga ya, kemudian mencoba mendekati lah ya Prancis gitu ya, Rusia dalam konteks tadi keamanan gitu ya. Karena sebagai seorang militer tentu kalau bicara tentang pertahanan keamanan kayaknya his thing gitu ya. Jadi selama dia menjadi Menhan itu ada hal baru yang perlu diapresiasi, bahwa ada bentuk diplomasi 2 in 1 gitu ya. Jadi Kemlu sama Kemhan ini barengan ngomongin soal
bagaimana membangun hubungan dalam konteks keamanan gitu ya, sama kenyamanan politik. Apakah itu kita bicara tentang confidence measure building lah gitu. Ada beberapa yang kemudian kita lihat bareng-bareng tuh sama Kemlu kalau kita bicara tentang ini. Bahkan yang menarik di akhir-akhir itu kayaknya ada terobosan baru yang kita juga kayaknya jadi diskusi debat baru nih di studi HI gitu ya. Bagaimana presiden terpilih tapi masih jadi Menhan gitu ya. Kita lihat udah keliling kunjungan nih, gitu ya. Udah melakukan lawatan lah ya. Jadi ini sebenarnya forum KTT atau gimana, tapi dia diterima loh. Iya. Sama pimpinan negara-negara besar ya, mulai dari Macron gitu ya, Jinping gitu ya, Putin gitu. Itu kalau dalam konteks diplomasi ini sebenarnya pertemuan tingkat tinggi KTT juga bukan ya, dia teh masih Menhan posisinya. Jadi Sundanya keluar. Tapi masih begitu ya. Jadi ada format yang kemudian menarik juga nih gesternya gitu. Apakah ini diskusinya sebuah transisi yang mulus kah gitu ya? Atau kemudian kita melihat lebih kepada ada konstelasi politik domestik nih gitu ya, dengan semua drama yang jadi narasi di politik domestik gitu ya, terkait dengan proses pencalonan dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi praktek diplomasi ada gestur yang menarik tuh gitu ya. Apa tuh Mbak gesturnya? Itu tadi ada pertemuan bilateral tapi levelnya yang satu presiden tapi kan belum yang ini satu masih Menhan ya. Belum de jure juga gitu ya. Jadi itu terobosan tadi kalau saya melihat ya kita anggap positif aja lah ya. Bahwa confidence luar negeri bisa menerima dia gitu ya. Walaupun dia posisinya belum secara de jure diakui sebagai presiden ya. Berarti gitu ini jadi hal positif lah bagi sosok Prabowo ya? Ya, kayak saya melihatnya gestur positif aja gitu ya terhadap proses transisi kepemimpinan gitu ya. Saya kira sejak ada pengumuman dia terpilih kan lumayan banyak yang ngasih selamat ke dia gitu ya. Kepala negara yang ngucapin lah gitu ya. Kalau secara gestur politik itu kan sudah ada pengakuan. Benar. Ada proses dan lain-lain ya. Jadi kita ambil positifnya aja lah di situ. Oke. Pak, kemudian kalau ngelihat dengan situasi kondisi yang saat ini, apalagi dengan geopolitik yang sangat dinamis, apa sih Mbak tantangan yang kiranya bakal dihadapi oleh Prabowo Subianto ketika nanti sudah dilantik gitu Mbak? Ya, tantangan terbesar adalah ketika kita ngadepin situasi yang nggak jelas gitu ya, kira-kira ya. Tantangan dari sebuah uncertainty itu adalah bagaimana kita bisa mitigasi resiko lah, kira-kira begitu ya. Tadi balik lagi ke konteks pandemi dan lain-lain, geopolitik kamu bilang juga gitu ya. Tantangan terbesar dalam terdekat dalam konteks politik global adalah kita masih nunggu nih pemimpin baru Amerika teh saha gitu ya. Nunggu November gitu ya. Karena itu akan menentukan arah gayanya Amerika nih gitu ya. Dikaitkan dengan terdekat kita ada eskalasi di Laut Cina Selatan, gitu. Karena kita melihat Amerika ketika dipegang Republikan kemarin di bawah Trump itu kan dia meninggalkan forum-forum multilateral ya dengan Amerika First-nya gitu ya. Sehingga kalau dalam konteks HI itu optimisme terhadap kerjasama multilateral itu kan agak melembab gitu ya. Yang kemudian menjadi tantangan besar buat masyarakat dunia adalah misalnya ketika Amerika keluar, masa Trump tuh keluar dari Paris Treaty lah, climate change gitu-gitu ya. Jadi bayangkan negara superpower yang mempromosikan multilateralism tiba-tiba berbalik gitu ya. Jadi uncertainty apa yang kita harus lihat adalah kita masih nunggu November nih. Arahnya Amerika mau gimana gitu. Karena itu kemudian akan berpengaruh dengan kebijakan luar negeri Pak Prabowo. Kebijakannya Amerika terhadap Cina. Balik lagi ke bebas akses tadi ya. Gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya. Geografi Indonesia itu strategis gitu. Semua orang tuh punya kepentingan
untuk melewati wilayah Indonesia karena salah satu choke point terbesarnya ada di daerah Indonesia ya, gitu ya. Jadi uncertainty pertama adalah bagaimana hubungan Amerika Serikat dan Taiwan pasca pemilu. Itu dulu kita yang dalam jangka pendek aja, gitu ya. Karena itu kemudian akan menjadi clue apakah tensi di daratan Cina meningkat atau tidak, gitu ya. Karena ketika masanya Republikannya Trump itu kan cukup tensinya cukup meningkat ya, gitu ya. Nah, kedua adalah karena itu kemudian berpengaruh terhadap daya kita dalam mempertahankan kayak pertahanan keamanan kita ya, gitu ya. Di satu sisi sumber ancaman sekarang bukan hanya itu aja, gitu ya. Yang paling jelas ke depan adalah soal ketahanan pangan nih, gitu ya, sama climate change mungkin ya, gitu ya. Sekarang sudah banyak narasi tuh. Kemarin pasca perang Rusia itu kan pupuk susah ya, gitu kan. Itu ntar kaitannya sama ini rantai makan buat makan, gitu ya. Atau ketika kita bicara tentang climate change gitu, beberapa kemarin panen gagal dan lain-lain, itu kan jadi concern juga, gitu ya. Jadi ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan antara survival kita tuh keamanan ya ekonomi juga, gitu. Bagaimana kita memperkecil ketergantungan terhadap market dunia, gitu ya. Lesson kita di pandemi kemarin kan, ketika kita butuh obat, industri farmasi kita 90% teh bahan bakunya impor loh, gitu ya. Itu kan jadi ada semangat mendefinisikan ekonomi yang mandiri teh gimana sih, gitu. Ya, di satu sisi kita juga butuh aman dengan segala macam sumber ancaman ya, gitu. Tapi kan Pak, Prabowo juga memprioritaskan soal ketahanan pangan ya. Dia sering berbicara soal bahwa Indonesia juga akan punya program di bawah pimpinan Prabowo, nantinya juga akan banyak program soal ketahanan pangan, gitu ya Pak. Nah, termasuk makan gratis ya. Termasuk makan bergizi gratis gitu. Ya, bergizi gratis. Oke Mbak, mungkin sebagai penutup nih Mbak Ica, ada nggak Mbak saran-saran yang mungkin bisa Mbak sampaikan sebagai orang yang tekun di bidang hubungan internasional dalam melihat kebijakan luar negeri yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo nantinya ketika setelah dilantik gitu? Ya, buat saya kembali lagi kalau bicara tentang kebijakan luar negeri sebagai hasil produk pilihan politik luar negeri kita ya. Redefinisi tentang bebas aktif gitu ya. Dalam konteks strategic engagement kayak strategic aliansi kayak gitu ya. Bagaimana kemudian bebas dalam konteks kita bebas menentukan posisi kita gitu ya. Itu harus kemudian merefleksikan kepentingan nasional kita, itu pertama gitu ya. Dan aktif adalah kita harus jadi bagian aktif cari solusi gitu ya. Jangan hanya bicara soal ngikut yang lain aja, nunggu gitu ya. Tapi harus berani ya Mbak? Harus berani tampil gitu ya Mbak? Tampil, at least dalam konteks tadi poros maritim Indo-Pasifik ya. Leadership Indonesia saya kira dibutuhkan ya, gitu. At least dalam konteks regional deh, ASEAN atau Indo-Pasifik gitu ya. Kita berharap Indonesia pernah punya legasi menawarkan poros baru loh di tengah Barat dan Timur tahun 55 ya, gitu ya. Dan di tengah mau gaya Cina atau mau gayanya Amerika gitu, kita harus bisa mendefinisikan bebas dalam konteks kebijakan luar negeri kita apa tuh gitu ya, tanpa kemudian menegasikan kita juga harus menjadi bagian strategic alliance dari arsitektur geopolitik besar ya gitu. Oke Mbak, thank you. Terima kasih banyak Mbak atas analisis tajamnya nih Mbak terkait dengan arah kebijakan politik luar negeri di era Prabowo Subianto. Terima kasih banyak atas kedatangannya Mbak di podcast Chit Chat Gersas Forward ID. Salam jumpa di podcast yang lainnya. Terima kasih.